Satu kali seorang ibu naik taksi. Dia berbincang dengan si pengemudi tentang Yesus. Singkat cerita, akhirnya si driver menyadari sesuatu. Dia bilang, ternyata dia baru lihat bedanya. Dalam kepercayaan dia, nggak ada yang namanya anugerah. Kamu juga sudah tahu lama kan, kalau kita kenal yang disebut anugerah atau kasih karunia. Rasul Paulus menyebutnya dengan Injil kasih karunia. Kadang disebut sebagai the Gospel of Christ atau the Gospel of Grace. Sebutan ini sangat populer digunakan oleh Paulus yang saya sebut soko guru Injil kasih karunia. Kasih karunia inilah yang menjadi dasar untuk kita bisa menerima semua hal dari Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak untuk terima. Inisiatifnya datang dari Tuhan sendiri. Kasih karunia ini datang bersamaan dengan kebenaran melalui Yesus Kristus. Setelah Yesus menjalankan misinya menunaikan seluruh hukum Taurat. Dalam istilah Alkitab, menggenapi hukum Taurat sehingga firman Tuhan juga mengatakan bahwa Christ is the end of the law. Dari hukum Taurat kemudian beralih kepada kasih karunia Kristus. Ini merupakan peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru yang sangat revolusioner. Karena kehidupan spiritual umat manusia sedang mengalami perubahan total dari kewajiban manusia dengan upayanya sendiri untuk memenuhi tuntutan agama kepada karya ilahi di dalam diri manusia yang mendorong dan memberi kekuatan kepada dia untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi, dalam era Perjanjian Baru, sebenarnya juga ada unsur perbuatan yang kita lakukan. Tapi sumbernya dan tujuannya berbeda. Sumbernya dari Tuhan dan tujuannya bukan lagi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena sesuatu itu sudah lebih dahulu diberikan Tuhan kepada kita. Bagi orang yang berkeinginan untuk hidup sungguh-sungguh dalam ketaatan, hidup Kristen itu sebenarnya berat. Kamu ingat, Yesus bilang bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti itu bukan cuma sulit, bahkan mustahil. Kapan kita bisa taat? Karena ketaatan dalam ukuran Tuhan itu artinya sempurna. Tetapi kalau kamu mengerti benar soal anugerah, hidup mengikut Yesus jadi jauh lebih ringan daripada hidup mengikuti pikiran kita sendiri. Karena di dalam keterbatasan kita tentang Tuhan, kita suka membuat aturan sendiri atau menafsirkan yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Aku mau tunjukin satu ayat. Bukan, 3 ayat. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Coba kamu baca ulang. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar itu memberi istirahat, membuat hati orang yang lesu, berbeban berat jadi lega. Tetapi firman Tuhan buatan manusia atau penafsiran manusia membuat orang yang menjalaninya jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Semoga kita semua sudah menemukan tempat istirahat yang sejati, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.